Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana? Apa kabar? Baik-baik semuanya ya? Iya. Kita sudah lama tidak berjumpa. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku SMP Negeri 3 Turi yang saya banggakan. Mari kita bersemangat belajar lagi untuk mencari ilmu. Jangan lupa kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan restu, akan mendapatkan hidayah. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan pembelajaran IPA pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai, yang pandai-pandai, apakah kamu semuanya sudah mandi? Oh iya, kemarin sudah saya kasih tugas ya di hari Kamis kemarin untuk membuat literasi. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas, belum mengumpulkan, mohon segera dikumpulkan. Tolong anak-anakku yang mengumpulkan tepat pada waktunya, berarti Anda disiplin. Terima kasih pada anak-anak yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran, sudah mengerjakan tugas, yang disiplin-disiplin. Bagi anak-anak yang belum disiplin ya mohon segera tingkatkan kedisiplinannya, karena tugas anak-anak itu juga sekaligus sebagai bukti bahwa kamu mengikuti kegiatan pembelajaran secara BDR atau pembelajaran jarak jauh. Halo anak-anak. Nah, untuk nilai-nilai kamu ya, ini sedang diproses oleh tim UTS. Ya. Bagi yang sudah mencapai KKM, ya, tidak perlu melakukan perbaikan atau remedi. Bagi yang belum, ya nanti melakukan kegiatan remedi. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemarin juga sudah saya beri penguatan khususnya di dalam bab listrik statis. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan memberikan penjelasan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tayangan-tayangan berikut ini. KD yang saya sampaikan yaitu pengetahuannya menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan makhluk hidup. Untuk 4.3-nya, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemulihan. Nah, indikatornya ada berapa? 7 atau berapa gitu. Tetapi untuk pertemuan kali ini, yaitu 1. Menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Jadi pada pertemuan pagi hari ini hanya 1 itu indikator yang akan kita sampaikan. Untuk indikator-indikator berikutnya ya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan seterusnya begitu. Jadi saya ulangi, indikator yang kita sampaikan itu untuk mendasari pewarisan sifat
atau bab 3 yang ada di dalam buku paket kamu. Kemarin sudah saya minta untuk melakukan literasi. Sekali lagi untuk yang belum berliterasi mungkin segera menyusul, karena tanpa literasi untuk bisa belajar bersama dengan Pak Guru ya sebaiknya anak-anak melakukan literasi supaya lebih mudah untuk mempelajari materi yang saya ajarkan di pagi hari ini. Itu ya anak-anak ya, ini mohon pengertiannya karena materi ini juga tidak mudah, perlu pemahaman berulang-ulang, perlu belajar berulang-ulang gitu. Silakan banyak-banyak melakukan literasi. Sekali lagi literasi adalah kunci sukses anak-anak bisa mencari ilmu atau bisa memahami ilmu, bisa mengembangkan ilmu gitu, demi masa depan anak-anak yang saya banggakan di kemudian hari. Oke? Ya. Jadi judulnya adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, di sini sebagai pengantarnya diminta anak-anak untuk gitu, mengamati, melihat, mengidentifikasi apa-apa yang ada di dalam, yang melekat di dalam tubuh teman-teman kamu. Misalnya apa? Melihat perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, dan ciri-ciri lainnya. Pasti tidak ada yang sama. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini hampir semuanya berbeda, ada perbedaannya. Bahkan dalam kejadian anak kembar pun, yaitu baik kembar dampit, kembar siam dan sebagainya, pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin benar-benar persis. Ya. Jadi pasti ada perbedaannya. Kita lanjutkan yang pertama yaitu A. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat yang diwariskan oleh generasi berikutnya, oleh anak-anaknya, oleh keturunannya gitu. Seperti kita ketahui bahwa hasil keturunan dari induk terhadap anaknya atau misalnya itu bibit-bibit selanjutnya atau keturunan selanjutnya itu pasti akan mengalami perbedaan. Mungkin lebih baik, bahkan lebih buruk. Nah, di dalam mempelajari pewarisan sifat ini, sifat-sifat itu pasti diwariskan oleh induknya, oleh faktor keturunannya atau nenek moyangnya. Dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Jadi A, molekul yang mendasari pewarisan sifat yang akan kita pelajari yaitu materi genetiknya, struktur DNA dan RNA-nya, kemudian materi genetik dalam penentuan sifat. Istilah pentingnya yaitu 1, DNA. Apa itu DNA? Gen, RNA, kemudian alela, kromosom, kariotip, dominan, resesif, genotip, fenotip, haploid, dan diploid. Jadi itu istilah-istilah penting yang akan mendukung di dalam pemahaman pewarisan sifat. Jadi kalau istilah penting ini konsepnya anak-anak tidak paham, ya nanti akan ada kesulitan, yaitu akan merasa kesulitan. Jadi apa itu DNA? Harus kita jabarkan pengertiannya. Gen, apa itu? RNA, alela, kromosom, kariotip,
dominan resesif, genotip, fenotip, haploid, dan diploid. Ya. Materi genetiknya apa? Jadi materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Meskipun itu apa? Mungkin dalam warna kulit, rambut, hidung, gitu. Mungkin yang tampak-tampak. Yang sifat-sifat yang tampak. Ada sifat yang tidak tampak. Jadi yang kelihatan coklat, hitam itu kelihatan, keriting itu kelihatan. Jadi materi genetiknya seperti itu. Jadi yang akan diwariskan berupa apa nanti? Ya, ayah akan mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sel telur. Nah, materi genetik dari orang tua akan bergabung melalui proses fertilisasi atau istilahnya dalam itu penyerbukan dalam tumbuhan gitu ya. Jadi ada proses perkembangbiakannya. Adanya penggabungan materi genetik, inilah yang pada diri manusia yang menimbulkan ciri-ciri yang mirip dengan orang tuanya. Kita lanjut. Ya. Anak-anakku, pada halaman 122 buku paket kamu, yaitu gambar 3.2, yaitu gambaran urutan molekul DNA pada suatu sel. Jadi tubuh manusia, ya kita ya toh, kita sebagai manusia, nah ini ada rambutnya, ada kulitnya, ada hidungnya, matanya, bibirnya, semuanya ini merupakan hasil dari bentuk-bentuk atau ciri-ciri keturunan yang dihasilkan dari orang tua atau induknya. Nah, kita ambil di bagian kulitnya. Ya, kulit. Kemudian kita perkecil lagi. Kita lihat pada bagian kulit, kita perkecil pada bagian jaringan kulit. Gitu. Ada penyusunnya kulit. Ya. Jadi lapisan-lapisan kulit. Gitu. Jadi lapisan epidermis, lapisan ini apa selnya juga ada. Kemudian kita ambil dari selnya. Mungkin sel rambutnya atau sel kulitnya kan gitu. Nah, sel kulitnya, nah di dalam sel kulit ini nanti akan diperkecil lagi yang namanya ada kromosomnya. Nah, di dalam kromosom nanti ada DNA-nya. Nah, ada DNA. Kemudian nanti dalam DNA ini ada gen-gennya. Nah, seperti itu. Jadi DNA terletak di dalam inti sel. Sekali lagi, jadi ada sel, ada inti sel. Saya ingatkan lagi ya, jadi lebih kecil lagi. Jadi kulit atau jaringan itu nanti diambil dari selnya. Di dalam sel ada inti selnya. Di dalam inti sel ada kromosomnya. Ada kromatidnya. Kemudian di dalam kromosom ada DNA. Jadi sel, kemudian inti sel. Nah, inti sel ada DNA-nya. Namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Seperti benang, gitu, untaian. DNA melilit pada protein yang disebut sebagai protein histon. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Jadi untaian DNA biasa disebut sebagai kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah pada gambar 3.3. Jadi kamu perhatikan halaman 122 gambar 3.3. Misalnya ini
1 butir bawang atau bawang merah, kemudian kita ambil ini selnya, kemudian di dalam sel ini kemudian dilakukan secara mikroskopis, yaitu diteliti lagi, bahkan oleh penelitinya menggunakan alat yang lebih canggih lagi, lebih teliti lagi, bagian lebih dalam diperbesar lagi. Nanti di bagian inti sel ada DNA, ada kromosom, gitu. Kemudian ada bagian-bagian lainnya, gitu. Gitu. Kita lanjutkan urutannya seperti itu ya. Jadi tubuh manusia yang besar, kemudian ada, kalau dulu waktu kelas 7 itu ada badan manusia atau tubuh manusia, ada organnya, ada jaringannya, ada sel, di bawahnya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi. Kita lanjutkan. 2, struktur DNA dan RNA. Nah, ini penemunya yaitu Wilkins Rosalind Franklin. Yang pertama kali menemukan apa yang terkandung di dalam DNA. Ini berdasarkan penelitiannya Rosalind Franklin pada tahun 1953. Ini gambaran-gambaran dari struktur molekuler DNA, struktur ya, helixnya, struktur kimia untuk DNA-nya. Jadi yang sebelah kanan itu secara kimiawinya, yang sebelah kiri secara gambaran biologisnya, itu ya ini yang disebut sebagai kromosomnya. Jadi gambaran struktur molekul DNA yang berupa benang-benang yang terpilin gitu, untaian panjang. Jadi yang sudah saya katakan tadi untaian panjang. Jadi kromosom itu berupa untaian panjang. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, ya, yang pada pagi hari ini sudah siap belajar dengan Bapak, bahwa ini cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, tahu kan ekspresi ya, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya disebut sebagai genetika. Jadi sekali lagi ilmu genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang, ini cabang ilmu biologi yang belajar tentang materi genetik. Jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi genetik yang terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan. Atau genetika, gen itu yaitu pembawa sifat beda, makanya pewarisan sifat. Jadi sekali lagi genetika itu berkaitan dengan pewarisan sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Jelas ya? Jadi ilmu yang mempelajari tentang materi genetik terkait dengan apa strukturnya, ekspresinya, perubahannya, keberadaannya dalam populasi. Ya seperti tadi anak-anak diperkenalkan atau diberi pengantar bahwa untuk mengidentifikasi, untuk melihat bagaimana wajahnya berbeda satu dengan lainnya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, hidungnya, itu pasti semuanya berbeda. Ya, perbedaan inilah yang akan kita pelajari dalam ilmu genetika. Itu ya anak-anak ya, jadi agak lebih bisa jelas lagi. Memang kita perlu sabar, perlu teliti untuk bisa belajar bersama di dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup, atau judulnya adalah genetika. Lanjut. 3, peranan materi genetik dalam penentuan sifat.
Setelah memahami struktur DNA, DNA itu singkatannya apa? Yaitu deoksiribonukleik acid. Di buku kamu sudah ada ya. Jadi DNA silakan dihafali. Kemudian pengertiannya apa? Tentu kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait penentuan sifat bukan. Untuk lebih memahami pengaruh materi genetik terhadap ciri setiap makhluk hidup, ayo kita lakukan aktivitas 3.1 berikut. Aktivitas 3.1 mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga. Apa yang akan kamu lakukan? Pada kegiatan ini kamu akan mengidentifikasi ciri apa saja yang ada pada anggota keluargamu masing-masing. Ciri tersebut dikode oleh suatu gen yang terkandung dalam DNA. Jadi pengkodeannya adalah dilakukan oleh DNA, deoksiribonukleik acid atau asam nukleat deoksiribo. Apa yang kamu perlukan? Foto anggota keluarga lengkap, ayah, ibu, kakak, atau adik kamu. Langkah-langkahnya, buatlah kelompok dengan anggota 4 orang. Ya, kalau enggak ya dengan adik kamu gitu, atau dengan teman-teman kamu yang lainnya yang bisa kamu hubungi aja gitu. Jadi tugas ini mungkin bisa dilakukan dengan diskusi kelompok. Boleh dengan teman-teman kamu atau jabrian gitu ya. Tapi tetap menjaga social distancing gitu. Tetap menjaga kesehatan. 2, perhatikan foto anggota keluargamu masing-masing. 3, tulislah pada tabel yang disediakan ciri apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluargamu. 4, kamu boleh bertanya kepada orang tuamu untuk melengkapi data yang kamu perlukan. 5, selanjutnya kamu dapat bertanya kepada anggota dalam kelompokmu mengenai ciri keluarganya sesuai dengan pertanyaan yang tersedia. Tabel 3.1 ciri tubuh anggota keluarga. Nomornya 1 sampai 14. Cirinya warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, ayah bagaimana, ibu bagaimana, kamu bagaimana, adik kamu. Nah, caranya bagaimana? Tinggal ini menuliskan ya toh, dengan kriteria yang ada di tabel 3.2. Silakan Anda pilih itu ya. Kemudian silakan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah tabel 3.2. Bisa nggih anak-anak nggih? Coba saja silakan. Jangan takut salah. Yang penting adalah berani mencoba. Nah, berani mencoba nanti pasti bisa. Yakin anak-anak pandai semuanya. Anak yang saya banggakan, silakan melakukan identifikasi dengan mengisi tabel. Tolong nanti kalau sudah selesai bisa dituliskan tabel ini, ditulis kembali di dalam buku catatan kamu, buku catatan ya sekali lagi. Nah, kemudian dibuat tabelnya, kemudian difotokan, bisa dikirimkan kepada Bapak, dijabri pada Bapak. Apa saja ciri dari ayah yang muncul padamu? Misalnya bentuk wajahnya ini bulat atau lonjong, ukuran matanya bulat atau sipit kan gitu. Tinggal pilih ya. Ya, jangan ragu-ragu ya. Misalnya matanya agak besar, oh berarti bulat. Kok makanya kalau agak sipit seperti orang Cina ya udah. Seperti saya sendiri bulat atau sipit? Nah, saya pasti sipit kan gitu. Itu ya anak-anak ya. Ada yang lucu? Ya, senang ya. Silakan belajar dengan senang, dengan enjoy pasti bisa. Karena materi biologi ini memang agak sulit tetapi menyenangkan. Apalagi yang gemar-gemar berternak ayam, berternak burung kenari, berternak burung-burung lobet gitu. Pasti nanti akan mengenal dengan F1, F2, F3 gitu. Wah, ini sudah F1, wah ini jagonya F1. Wah, ini F2 kan gitu. Nanti sampai ke sana juga. Jangan ragu-ragu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jelas ya. Nanti silakan dicoba. Bagi anak yang mengikuti ini KBM ini pasti bisa lanjut. Ya. Nah, ini contoh dari bentuk telinga. Ada yang telinganya
ini tidak nempel bagian bawahnya ini, yang satu nempel misalnya seperti itu. Nah, jadi ada sifat yang dominan, ada sifat yang resesif, nanti sampai ke sana. Ya. Berdasar gambar 3.7, ya, kamu juga dapat melihat bahwa ketika ada ciri-ciri jenis cuping terpisah, yang terpisah ini ya, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah ini. Sedangkan yang memiliki cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal Islam sifat dominan dan sifat resesif. Jadi sifat dominan itu sifat yang memenangkan, sifat resesif sifat yang dikalahkan. Jadi sifat yang sering muncul itu masih mendominasi. Nah, misalnya kalau dalam satu keluarga kupingnya ini melekat, nah berarti kalau ayah ibunya kupingnya itu melekat, ini yang dimaksud ini ya. Jadi kuping melihat bahwa ini terpisah ya. Yang ini terpisah, yang ini melekat. Gitu. Nah, karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakter yang kalah dalam fenomena ini karakter yang cuping melekat. Ini disebut resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Jadi yang menentukan itu adalah gennya. Gen pembawa sifat bedanya. Kalau gennya dominannya tampak sekali, misalnya rambutnya hitam, kok ada rambutnya yang coklat, nah, berarti ini gen hitam ini adalah gen yang dominan. Sehingga rambut yang coklat itu yang resesif, yang dikalahkan. Seperti itu ya. Nah, kalau yang resesif ya diberi simbol, yaitu dengan huruf kecil. Kalau yang dominan diberi simbol huruf G. Jadi G dominan, G besar, kapital, G yang kecil ada resesif. Artinya apa? Gen dominan. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut sebagai alela. Jadi alelanya seperti itu. Jadi penulisan dengan huruf kecil dan huruf besar itu adalah gennya, itu ada nanti fenotip dan ada genotipnya. Jadi itu masuk pada genotipnya. Genotip itu masih sifat yang tidak tampak, dituliskan dengan simbol dengan huruf gitu. Nah, sifat yang tampak nanti adalah fenotipnya. Fenotip adalah sifat yang tampak. Kamu tentunya dapat melihat secara langsung ciri atau sifat yang ada pada tubuh kamu atau temanmu yang merupakan perwujudan dari gen bukan. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, kuping, telinga disebut sebagai fenotip yang bisa dilihat langsung tampak kelihatan. Jadi ekspresinya ada. Nah, selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, nah ini fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Sifat fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Jadi genotip adalah pembawa informasinya. Ya. Tentu kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu nanti masuk ke sana juga. Ya, seperti halnya ini. Ini sel telur, yang ini sel sperma. Nah, kalau masih dalam tubuh manusia, nah ini masih berpasangan gitu, masih utuh. Ya.
Silakan nanti dilihat di halaman 130, yaitu ingin membedakan ini apa gen-gennya, gennya laki-laki dan gennya perempuan. Tuh. Jadi pada gambar 3.8 karyotipnya perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan memiliki karyotip 22 auto AA atau som dan XX yang gunosomnya itu. Laki-laki memiliki karyotip 22 AA dan XY. Jadi XY-nya ini. Jadi ini penentu pada faktor pembawa sifat laki-laki dan perempuannya. Kalau XX itu nanti perempuan, kalau XY nanti laki-laki. Itu. Nah, ini. Dari karyotip tersebut, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa jumlah kromosom menyusul sel tubuh manusia? Dihitung nanti ada berapa. Silakan dihitung. Apakah kromosom-kromosom tersebut berpasangan? Ya atau tidak. Adakah perbedaan kromosom menyusun tubuh perempuan dan laki-laki? Kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Berapa jumlah kromosom pada sel sperma? Apakah kromosom sel sperma dan sel ovum dalam keadaan berpasangan? Nah, ini. Kita lihat parentalnya atau induknya, ini 22 XY. Nah, ini misalnya seorang ayah, ini seorang ibu. Kemudian gametnya memiliki gamet 22 autosom X dan 22A Y. Nah, kalau pada perempuan 22 X dan X itu. Filialnya, anak keturunannya, yaitu kalau sudah bergabung menjadi 22 AA XY berarti laki-laki, 22 AA XX berarti perempuan. Jadi gambar 3.9 diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan. Masih ingatkah kamu bahwa sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur mengandung kromosom X dan bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom Y, maka akan menghasilkan anak keturunan dengan jenis kelamin XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F besar, sedangkan orang tua atau indukannya disebut sebagai parental. Begitu penjelasannya. Jadi bagian yang akan kita pelajari tadi yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Untuk B dan C-nya kita bahas. Ini penyusun materinya tadi sudah kita tayangkan pada Pak Awan ini pada kesimpulannya. Nah, kromosomnya ini seperti ini kita jabarkan. Jadi ada guanin, sitosin, adenin, dan timin. Jadi pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul yaitu protein dan asam nukleik. Ini kesimpulannya DNA dan RNA. Jadi DNA singkatannya apa, RNA singkatannya apa, silakan dituliskan nanti. Penyusunnya DNA, gugus fosfat, deoksiribosa, purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, sitosin, dan timin. Jadi AGST, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen.
Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak pada dalam suatu lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier seperti ini. Ini DNA-nya, ini RNA-nya. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut sebagai alel. Itu sama itu ya. Peranan materi genetik dan pewarisan yaitu ini sebagai contoh homosigot dominan berarti AA ini sama, dominannya A besar karena ini sama-sama besar maka namanya homosigot. Kalau heterosigotnya yaitu A besar A kecil, berarti ada gen A kecil, maka ini gen A besar maka heterosigot. Kemudian homosigot resesifnya A kecil. Begitu. Terima kasih. Besok akan kita lanjutkan dengan hukum pewarisan sifat. Saya akhiri sampai di sini dulu, anak-anakku. Jangan lupa jaga kesehatan. Berdoalah selalu, berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa selalu belajar. Wassalamualaikum, terima kasih. Saya haturkan. Oke.